Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 25 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 10 yang berkata demikian. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebelum Musa menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin bangsa Israel kepada Yosua, ketika mereka masih berada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Musa menyempatkan diri menasehati seluruh umat Israel sebelum dia meninggal, supaya mereka kiranya menaruh hidup takut kepada Tuhan Allah, dan supaya mereka mengajarkan anak-anaknya, supaya anak-anak mereka juga menaruh rasa takut kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, memang secara kenyataan, pada saat itu, dari antara para pendengar nasihat Musa, tidaklah begitu banyak yang turut menyaksikan peristiwa Gunung Horeb seperti yang disinggung oleh Musa dalam renungan ini. Mayoritas mereka tidak ikut melihat peristiwa itu. Sebab sebagian besar dari antara mereka itu baru lahir setelah peristiwa Gunung Horeb itu berlalu. Kemudian sebagian besar dari generasi terdahulu mereka
sudah mati di padang gurun, dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka. Tetapi karena Musa bertujuan untuk mengingatkan mereka, supaya mereka menaruh takut kepada Tuhan, dan mengajarkan anak-anaknya supaya menaruh rasa takut kepada Tuhan, maka Musa mengungkit kembali tentang peristiwa Gunung Horeb itu. Peristiwa yang terjadi di Gunung Horeb itu adalah peristiwa terjadinya berbagai mujizat Allah dan pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa untuk dituruti. Jadi tujuan Musa mengungkit peristiwa Gunung Horeb kepada mereka yang mendengarkan nasihat itu adalah supaya masing-masing mereka dan juga kita saat ini menaruh rasa takut kepada Allah dalam hidup kita, supaya kita menuruti segala perintahnya. Kemudian Musa juga menasihatkan supaya kita masing-masing orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga menaruh rasa takut kepada Allah. Sebab jadi atau tidaknya mereka nanti memasuki tanah Kanaan, itu semua ditentukan oleh bagaimana ketaatan dan rasa takut mereka kepada Allah. Jika mereka menaruh rasa takut kepada Allah, maka mereka akan diizinkan oleh Allah memasuki tanah Kanaan. Tetapi jika tidak, maka mereka akan mengalami pengalaman yang sama dengan pengalaman para pendahulu mereka yang sudah mati satu generasi karena dihukum Allah oleh dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak ikut masuk ke tanah Kanaan. Pengalaman pahit seperti itulah yang ingin ditepis oleh Musa dari tengah-tengah umat Israel yang mendengar nasihatnya dalam nats ini. Musa sangat berharap supaya mereka-mereka itu turut serta memasuki tanah Kanaan. Dan itulah tujuan utama Musa memberikan nasihatnya itu kepada mereka, supaya mereka berhasil memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, itulah nasihat Tuhan kepada kita umatnya saat ini, yaitu supaya kita menaruh rasa takut kepadanya. Apabila kita menunjukkan rasa takut kita kepada Dia melalui ketaatan kita kepada perintah dan larangannya, maka kelak nanti kita pasti diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam surga. Dan marilah kita buktikan rasa takut kita itu kepada Tuhan lewat ketaatan kita kepada setiap perintah dan kepada setiap larangannya. Kemudian sebagai orang tua, kita juga diwajibkan untuk mengajar anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga menaruh rasa takut kepada Tuhan, sehingga kita semua akan bersama-sama merasakan keselamatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Wahyu 2 ayat 10b. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih dan kepedulian-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan beroleh sapaan kudus dari Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Kami sangat berharap akan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh berharap Engkau berkenan mengizinkan kami untuk turut serta masuk ke dalam kerajaan-Mu di sorga. Biarlah kami menjadi umat yang menaruh rasa takut kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi pribadi yang takut menyimpang dari setiap tuntunan firman-Mu dan dari setiap perintah yang Engkau sampaikan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini.
mohon kesembuhan daripada-Mu Tuhan untuk mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan, untuk memberkati segala perawatan pengobatan, memberkati segala obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, supaya mereka beroleh kesembuhan. Karena Engkaulah tabib di atas tabib, karena Engkaulah penyembuh bagi kami. Kasihani mereka ya Bapa, saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, dan juga Tuhan, terlebih saudara kami yang sudah lama menderita sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala perkenanan-Mu yang telah melindungi dan menyertai serta memberkati hidup mereka selama ini. Dan kami memohon saat ini ya Bapa, biarlah kiranya Engkau juga tetap berkenan menjadi gembala, menjadi penuntun, pelindung, dan pemberi berkat dalam kehidupan mereka di tahun yang Kau tambahkan di dalam perjalanan hidup mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang melindungi kami, biarlah Engkau yang memberkati kami. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati segala aktivitas kami, supaya semuanya itu memberikan buah yang baik, yang memberikan sukacita bagi kami. Lindungi kami Tuhan, lindungi anak-anak kami, lindungi keluarga dan sanak saudara kami. Ya Bapa, ampunilah kami dari segala dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.